saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Purwo 2, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Purwo 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang mana telah melimpahkan syafaatnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pemaparan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin jalannya pemaparan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya saya sampaikan susunan urutan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat pemaparan materi diseminasi modul 1.4 budaya positif, dan yang kemudian sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk sesi acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Dewi. Kepada Ibu Dewi, waktu dan tempat kami persilahkan. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, menginjak acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah SD Negeri Purwo 2. Kepada Bapak Suparno SPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Ibu dan Bapak, keluarga besar SD Negeri Purwo 2, wabil khusus yaitu Bapak Muhammad Amin selaku pelaksana kegiatan yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif
Pada kesempatan yang mulia ini, sebelumnya mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berkenan melimpahkan begitu banyak nikmatnya, sehingga pada kesempatan pagi siang hari ini alhamdulillah kita masih dapat berkumpul silaturahim di ruangan yang megah ini dalam rangka yaitu kegiatan diseminasi yang dilaksanakan yaitu oleh guru penggerak SD Bogor 2 beliau dan Bapak Muhammad Amin. Mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari ini berjalan lancar dari awal hingga akhir. Amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di manusia kita. Mudah-mudahan dia melahir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau Muhammad. Untuk selanjutnya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu guru penggerak kami, Bapak Muhammad Amin. Kami selaku kepala sekolah di SD Negeri Bogor 2 mengucapkan selamat dan sukses khususnya kepada Bapak Amin yang telah dapat dengan semangat dan dengan giat melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini, yaitu program dari calon guru penggerak yang pada pagi hari ini dapat berjalan lancar tanpa ada suatu gangguan. Selanjutnya untuk kegiatan pagi hari ini paling tidak menambah cakrawala kita, pola berpikir yaitu berpikir kita yang mana untuk kegiatan calon guru penggerak sudah didahului rekan kita. Mudah-mudahan nanti ke depan meluasnya kepada bapak dan ibu guru yang masih muda-muda, dan tentunya tidak kalah kepada bapak ibu guru yang tua. Jadi tidak ketinggalan antara dan tidak ada kesenjangan baik bapak ibu guru yang muda maupun yang tua. Nah, untuk itu kaitannya dengan kegiatan yang dilaksanakan pagi hari ini, kami selaku kepala sekolah yang merasa senang, merasa sangat gembira kalau ternyata keluarga besar sudah bisa mengikuti kegiatan tersebut yang sifatnya nasional. Dan untuk itu monggo nanti saran sumbangsih dari teman-teman khususnya kerjasama bidang partisipasi kaitannya dengan kegiatan ini, mudah-mudahan tidak cukup berhenti di Bapak Amin saja khususnya, nanti endingnya bisa meluas pada Bapak dan Ibu guru semua. Ibu dan Bapak yang kami hormati, alhamdulillah di kegiatan ini kami istilahnya tadi meminta info dari yang bersangkutan, yaitu tentang diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Lebih-lebih Ibu dan Bapak semuanya di SD Bogor 2 ini adalah SD yang istilahnya tanda kutip yang berlabel 1 itu adalah SD unggul, dan yang kedua yaitu SD atau sekolah adiwiyata, tentunya nanti dilengkapi
dengan beberapa guru penggerak. Bahkan hari ini materinya adalah budaya positif. Ya tentunya nanti bisa dikembangkan khususnya kepada bapak dan ibu guru, umumnya nanti kepada anak-anak yaitu di lingkup SD Negeri 22 dan umumnya nanti di Kecamatan Bogor. Yang terakhir, monggo harapan kami di kegiatan ini tanpa dukungan dari bapak dan ibu semuanya, istilahnya kegiatan ini kurang sempurna. Harapan kami monggo nanti paling tidak kegiatan ini ada saran masukan, sumbangsih, dan kaitannya dengan nanti mungkin ilmu baru bagi bapak dan ibu semuanya, kaitannya dengan yang dipaparkan, yaitu yang bersangkutan beliau sebagai guru penggerak, yaitu Bapak Amin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak Amin nanti menjadikan pencerahan bagi kita, menjadikan ilmu baru bagi kita, dan mudah-mudahan nanti bisa kita realisasikan di SD Negeri Kukuh yang notabene SD Unggul dan SD Adiwiyata. Kiranya tidak pantas kami matur panjang karena sebenarnya cuma sambutan. Monggo nanti kegiatan ini Purbo Wasiso dari awal, tengah hingga akhir nanti sepenuhnya kami aturkan kepada Bapak Muhammad Amin dan beserta Bapak dan Ibu Guru. Sekali lagi mudah-mudahan kegiatan ini membuka cakrawala kita berpikir dan istilahnya kita selangkah sedikit demi sedikit kita akan maju dan maju. Kiranya sekian disampaikan dari kami selaku Kepala Sekolah SD Negeri 22. Banyak kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Sumarno selaku Kepala SD Negeri 22 yang sudah memberikan sambutan. Menginjak acara selanjutnya yaitu pemaparan materi diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan kepada Bapak Muhammad Amin. Kepada Bapak Muhammad Amin SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat Bapak Ibu. Bahagia. Karena hari ini saat utama harus semangat dan bahagia. Baik Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik Bapak Ibu semuanya, yang pertama yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 22, Bapak Suparno SPD, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 22 yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelum saya melanjutkan ngapunten sangat, hari ini saya berdiri di sini mohon izin untuk memaparkan hasil dari saya kemarin belajar di PGP, yaitu program guru penggerak CGP angkatan 9 sampai dengan modul 1.4. Karena di modul 1 itu ada 4 Bapak Ibu semuanya. Dari modul 1 yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua ada modul 1 kedua itu tentang visi guru penggerak. Yang ketiga ada 1.3 yaitu tentang prakarsa perubahan. Dan keempat adalah modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu, yaitu saya akan memaparkan
rangkuman dari 4 modul, di mana ini ada di budaya positif, dengan harapan ini sebagai kita belajar bersama. Kenapa? Karena budaya positif itu memang harus ada di dalam pendidikan kita. Karena Ki Hajar Dewantara, seorang pakar pendidikan dan sebagai guru kita pendidikan nasional, mengatakan bahwa sekolah itu ya harus ada budaya positif. Nah, hari ini kita akan bahas bersama. Bapak Ibu kami hormati, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik kita, guru, itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tubuhnya kekuatan kodrat anak. Namun tetap memperhatikan kodrat zaman dalam pengembangan kodrat alam seorang anak. Dengan kata lain, seorang anak diharapkan mampu tumbuh dengan baik di zaman milenial ini, namun tidak juga tercabut dari akar kebudayaannya. Dari pemaparan dari Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa Bapak Ibu semuanya, ternyata kita sebagai guru itu hanya boleh menuntun, bukan menuntut. Kemarin kami di modul pertama itu memang konsepnya tidak boleh menuntut. Kamu harus bisa ini, kamu enggak, itu salah ternyata, tidak tepat. Guru itu hanya menuntut. Dan kenapa harus menuntut? Karena anak ini punya potensi yang beda-beda. Potensinya itu dihubungkan dengan 2 kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu Bapak Ibu guru, Bapak Ibu semuanya, apa artinya? Kodrat alam itu kodrat potensi bawaan anak. Bahwa setiap anak punya potensi. Dan ini kita menggalinya di kodrat alam itu harus kita pahami. Oh, potensi anak itu apa toh? Maka kita menuntun di kodrat alamnya. Yang kedua, kodrat zaman. Maka di kodrat zaman ini ternyata kita juga sebagai guru harus mengajar sesuai dengan zaman sekarang ini. Maka kemarin kita ketika belajar itu ada namanya zaman kolonial. Zaman dulu itu cara pembelajaran kayak dulu. Dan sekarang kalau yang dulu kita pada sekarang itu nggak tepat. Maka di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara ada namanya kodrat zaman. Maka kita sebagai pendidik harus apa? Harus berkembang sesuai dengan kodrat zaman sekarang. Sebagaimana dikaitkan dengan Imam Ali, sahabat Rasulullah mengatakan, "Didilah anakku sesuai dengan zaman." Ternyata betul. Maka kalau kita ngajari anak sesuai dengan zamannya itu memang udah nasnya gitu. Maka di zaman sekarang milenial, maka kita sebagai guru juga harus mengenalkan. Mengenalnya apa? Ilmu modern, ada internet, ada handphone, ada laptop, ada apapun kita kenalkan. Maka ini hubungannya dengan kodrat zaman. Maka yang dulu kita masih mikirnya ngajarnya sampai dulu kok sama di zaman dulu. Kalau bahasa di kemarin di PG itu namanya zaman kolonial. Yang ngajarnya koyo-koyo gitu terus Bapak Ibu. Maka sekarang kita ubah konsep itu. Maka di sini di PGP, maka kita harus memahami pertama yaitu kita sebagai guru itu akan menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Baik Bapak Ibu guru, budaya positif. Kira-kira kalau saya tanya budaya positif kira-kira apa sih? Kira-kira apa sih pendapat Bapak Ibu guru? Saya pengen tahu pendapat Bapak Ibu guru. Budaya positif itu kira-kira apa ya? Saya minta ya, nanti pendapat aja. Oke, kaki nggak bukan. Baik, saya minta pendapat dari Bu Dewi. Kira-kira kalau ada kata budaya positif itu apa Bu Dewi? Kira-kira pendapat panjenengan saja. Kira-kira apa ya? Monggo. Menurut pemikiran saya, budaya positif itu jadi kebiasaan yang positif, yaitu kebiasaan yang pengaruhnya baik buat lingkungan, baik buat diri sendiri, baik buat lingkungan sekitar. Jadi semacam kebiasaan yang dampaknya itu baik untuk diri sendiri ataupun lingkungan sekitar. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dewi. Untuk selanjutnya mungkin ada yang lain, mungkin Pak Agus menurut Pak Agus kira-kira ada kalimat budaya positif itu apa sih Pak sebenarnya menurut pendapat Pak Agus? Yang disampaikan tadi terkait yaitu budaya positif hampir sama dengan paparan yang sudah disampaikan dari budaya tadi, di mana budaya positif itu adalah harapan nilai-nilai yang akan tumbuh
di lingkungan sekolah kita, harapan dari kita selaku guru dan warga sekolah adalah mendidik, mengarahkan anak yang lebih baik. Jadi kita akan mengemas, kita akan mengharapkan dalam kehidupan di sekolah kebiasaan-kebiasaan yang mana akan lebih baik dibanding sebelumnya. Itu mungkin masukan ataupun pendapat dari kami. Monggo nanti bisa disampaikan pendapat dari teman-teman lainnya. Itu Pak Amin, monggo. Baik, terima kasih Pak Agus untuk pendapatnya, luar biasa. Sekarang yang ketiga, ini terakhir nih, pendapat dari Bu Rifa Muhammad. Ada kalimat budaya positif. Kira-kira budaya positif itu apa Bu Rifa? Menurut pendapat Bu Rifa, monggo Bu Rifa. Terima kasih. Kalau menurut saya budaya positif itu lebih ke kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa dibudayakan atau dibiasakan di lingkungan sekolah. Seperti itu Pak. Menurut saya. Terima kasih. Semuanya terima kasih untuk pendapatnya Bu Dewi, Pak Agus dan Bu Rifa. Ternyata betul. Secara garis besar semua Bapak Ibu sudah paham. Budaya positif itu di sekolah itu ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Inilah konteks dari budaya positif. Berarti ini secara umum itu harus tertanamkan dalam sekolah, tidak hanya dalam guru saja, siswa saja, kepala sekolah saja, tetapi semuanya, dan nanti menjadi tadi namanya budaya positif. Baik. Sekarang perubahan paradigma belajar dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif dulu, aman dan nyaman agar siswa mau berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ini syaratnya. Kalau kita pengen sekolah kita memiliki budaya positif, maka kita harus garis bawahi apa? Lingkungannya yang positif dulu, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, sekarang ini ada permainan Bapak Ibu. Permainannya adalah ini kira-kira ini kepala tangan. Sebenarnya ada permainan praktek nih. Ya, minta tolong nanti Pak Hafiz sama Pak Rano. Minta tolong ya. Sini Pak Hafiz, sini aja, Hafiz sini. Ya, kita sebenarnya berpasangan Bapak Ibu, tapi kita buat dua saja nggak apa-apa. Kira-kira salah satu Pak Hafiz nanti ngepalkan tangan Pak Hafiz, ngepalkan tangan, dan Pak Ratno tugasnya gimana caranya kepalan tangan Pak Hafiz bisa terbuka. Siap? Siap? Pak Ratno siap? Siap? Pak Hafiz siap? Ya. Kita mulai ya. Oke, stop. Oke, nah, sama ya. Tapi nanti caranya dia terbuka. Dia bisa membuka. Bu Rifa yang hafal, Bu Dewi yang membuka. Mau bebas ya. Siap ya? Kita mulai. 1, 2. Oke, sudah. Baik. Bapak Ibu, ternyata filosofi dari kepalan tangan dan membuka ini sebenarnya adalah salah satu tujuan Bapak Ibu. Loh kenapa? Kalau mengepal tangan tujuannya membuka, biar tangan terbuka, itu sebenarnya kita kalau ingin menggapai tujuan itu harus mempunyai cara. Tadi Pak Hafiz dan Pak Rano berusaha dengan cara semaksimal mungkin biar Pak Hafiz itu bisa buka kepalan, bahkan sampai di titik-titik Bang. Ternyata baru bisa terbuka. Beda dengan Bu Rifa tadi, hanya disuruh ketawa saja digain guyu, Bu Rifa udah buka. Atau mungkin ada yang lain, mungkin ada di iming-iming uang ada, yang buka ada juga. Artinya apa Bapak Ibu? Ternyata kalau kita ingin mencapai tujuan itu harus ada caranya, tidak hanya stagnan. Dan cara ini adalah harus bijak, apalagi di sekolah kita. Maka di filosofi pendidikan Gajah Dewantara ada satu kunci poin yang nggak boleh ditinggalkan. Apa? Mulai sekarang harus belajar pelajaran itu, KBM itu harus harus berapa?
berorientasi pada murid. Jadi tidak boleh kitanya yang lebih, tapi muridnya. Maka ini kembali ke filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan juga tadi tentang kepalan tangan tadi. Maka di sini kata beliau ada kuncinya yaitu disiplin. Kalau pengen ada budaya positif harus pertama disiplin. Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita mengatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau kita sendiri yang mewakili kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan dengan itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Artinya Bapak Ibu, syaratnya harus disiplin. Tapi kalau di dalam lingkungan sekolah ada tambahan disiplin positif. Maka di sini Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan harus ada disiplin dulu. Nah disiplin itu apa? Ternyata di sini disiplin itu ada artinya itu belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang ada dihargai. Yang tujuan apa yang dihargai? Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tetapi konsepnya sebenarnya adalah belajar. Tapi kita itu apa? Harus mendapatkan kepatuhan itu disiplin. Maka di sekolah harus ada kata namanya disiplin positif, yaitu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, stop. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanggapan tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Berarti Bapak Ibu, disiplin yang terbaik itu adalah disiplin positif. Nah apa itu? Yaitu disiplin tanpa ada ini sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi kalau kita ingin mendisiplinkan siswa, siswa biar tertib, berpakaian rapi, dia harus ada kiat-kiat di mana nanti tertanam dalam hati si siswa tidak akan mengulang berpakaian tidak tertib. Dengan kiat-kiat yang baik, tanpa tadi nggak boleh disogok, ancam atau dihukum dengan keras, itu dilarang. Itu namanya disiplin positif. Yang kedua, yaitu apa? Kalau pengen budaya positif tercapai, kedua harus ada namanya kebutuhan dasar manusia. Kita paham dulu. Ternyata manusia ada kebutuhan dasar, dan itu ada 5 Bapak Ibu. Yaitu apa? Pertama ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar semua manusia ada. Gak ada manusia tidak ada ini. Maka realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ada tapi tidak harus sama. Gak bisa sama. Karena bertahan hidup juga tidak mungkin disamakan. Nah ini ada 5 kebutuhan. Kita ulang lagi, ada kebutuhan penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, bertahan hidup. Contoh kebutuhan. Ada anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi. Biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok dalam kasus di atas. Apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Betul atau tidak? Betul kan? Betul. Hebat. Jadi kalau Doni ini kenapa dia itu kok pengen diperhatikan? Dengan cara ngambil makanan untuk diperhatikan. Berarti Doni ini perlu sasarannya apa?
kebutuhan kasih sayang, Bapak Ibu. Seperti itu contohnya. Itu contoh kasus sebenarnya. Ya betul. Paham berarti? Baik. Sekarang Bapak Ibu, ada yang kedua nih. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Bila zaman Doni dalam kasus di atas bahwa dia merasa bosan dengan beli makanan, bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Betul tidak nih? Betul sudah. Artinya pengen bebas, nggak dikekang bahasanya. Pengen mengeksplor kreatif, itulah arti dari kebutuhan kebebasan. Baik. Nah, game ini cuma nebak gambar berarti. Kalau gambar ini berarti kira-kira ini kebutuhan apa dari 5 poin tadi? Kebutuhan? Jadi kebebasan, kasih sayang, bertahan hidup. Nah, berarti ini kebutuhan bertahan hidup sampai si gendut ini bela-bela. Ini maksudnya. Berarti manusia juga butuh hidup, maka dengan makan. Nah, ini contoh saja. Sekarang semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia untuk menggapai budaya positif itu ada berapa ini? Ada 3. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Dorongan positifnya ada 3, Bapak Ibu. Jadi 3 ini dari poin ini ternyata yang paling tepat itu yang pertama, kedua atau yang ketiga. 1, dia berubah itu karena ingin menghindari ketidaknyamanan, karena takut hukum. Kedua, dia berubah perilakunya itu karena ingin mendapat imbalan, penghargaan orang lain. Atau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. 1, 2, atau 3? Bapak? 1. Yang paling tepat 1. Anak berubah karena diancam. Berarti betul salah? Yang betul itu 3. Artinya perilaku motivasi berubah itu harus ada pada dirinya sendiri. Maka dalam konteksnya justru ada 2, yaitu dari luar, dari dalam. Kalau yang paling tepat itu berusaha dari dalam, intrinsik namanya. Jadi kalau anak berubah kok menuju ke hukuman, takut, tidak nyaman, itu ya belum tepat. Kalau yang kedua mungkin dia berubah karena imbalan. Kalau nggak diimbali dia nggak akan berubah. Dia nggak tepat juga. Tapi kalau sudah masuk yang ketiga, berarti ini dalam dirinya sendiri. Dia berubah karena dirinya. Seperti itu waktu itu. Baik. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau kemarin kami belajar itu hukuman sama dengan penghargaan itu udah dikabulkan sebenarnya tidak tepat sebenarnya. Tapi di lapangan yo harus ada seperti ini. Monggolah kita bijaknya. Hukuman itu artinya pasti menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyebabkan kesalahannya, tidak jujur mama, menjadi rendah diri, merasa dia salah. Penghargaan ada nggak tepatnya? Apa? Arti penghargaan ini tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak harga diri. Nah, ini adalah konsep dengan identitas yang gagal. Lalu terus yang benar gimana? Konsep yang paling tepat yaitu konsep dengan identitas sukses, yaitu dengan konsekuensi. Jadi hukuman diganti dengan konsekuensi bahasanya. Dan ada namanya restitusi. Restitusi adalah pemecahan masalah nanti. Ada 3 konsep restitusi. Namanya nanti ada di poin terakhir itu namanya segitiga restitusi. Konsekuensi dulu. Berarti kalau konsekuensi ini hampir sama dengan hukuman, bedanya apa? Konsekuensi itu berhubungan, artinya itu 1 ada penguatan jangka pendek. Penguatan terus. Yang kedua perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga ada stimulus respon. Keempat murid mengerti peraturan. Yang kelima kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Ini konsekuensi. Kalau restitusi adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada menyelesaikan masalah jangka panjang,
murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat berbagi kesalahan. Baik, lanjut. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, hukuman. Guru menghukum berdiri di depan kelas atau menulis di buku tulis berjanji tidak lupa mencatat banyak 100 kali. Guru marah dan murid menjadi takut. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada jam istirahat. Guru tegas dan siswa menghormati itu. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan diri dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dengan orang lain. Ini mirip, tetapi secara paling tepat adalah restitusi. Nanti ada namanya segitiga restitusi, ini di akhir. Maka sebelum kita masuk ke segitiga restitusi, ada 5 posisi kontrol seorang guru pendidik, yaitu 1, guru itu sebagai penghukum, 2, pembuat rasa bersalah, 3, teman, 4, pemantau, 5, manajer. Dari poin penghukum sampai keempat ini adalah terdapat pada kita sebagai guru, pengajar langsung guru kelas, guru mapel. Tapi untuk yang manajer ini terdapat masuk ke kepala sekolah atau yang mempunyai kewenangan. Dan posisi kota terbaik di mana Bapak Ibu? Ya di 5 ini. Sebenarnya di 5 ini. Sebagai kepala sekolah itu kebijakan luar biasa. Tapi kalau kita itu di 4 ini. Dan 4 ini ternyata ada poin-poin yang ada yang nggak tepat juga. Maksud dari penghukum nggak boleh. Pembuat rasa bersalah juga nggak boleh sebenarnya. Teman sebenarnya juga ada tidak tepat juga. Karena kemarin saya sama Fasil juga menanyakan, kalau kita berdiri sebagai teman itu gimana? Ya ada nilai tidak tepatnya. Kenapa? Kalau kita terlalu dekat dengan murid tersebut, bisa jadi murid akan menjaga kita sebagai guru. Dia kan nggak berkreatif, berkembang. Dia akan mau apabila gurunya membantu. Ternyata itu Bapak Ibu. Bahaya kita terlalu dekat dengan murid atau apa ya bahasanya? Ya terlalu dekat. Nyatanya bisa memotong kreatif anak siswa. Bahkan siswa itu akan tidak semangat kalau nggak ditunggui gurunya atau nggak si guru A, si B dan seperti itu. Ternyata sebenarnya ada nggak tepatnya sebagai teman itu. Tetapi juga ada nilai positifnya. Artinya apa? Teman ini sebagai sahabat. Tapi ini balik ke kita semuanya. Dimana nanti bijak kita sebagai seorang guru ada batasnya. Sebagai teman seperti apa dengan murid dan sebagainya. Kalau pemantau sama sebagai guru itu yang memantau. Dengan kita nanti ada namanya keyakinan kelas, peraturan kelas, kita sebagai memantau. Maka di konsekuensi itu ada namanya harus namanya apa tadi? Di belakang tadi. Nah, apa tadi? Yang ini tadi. Ini perlu monitoring, memantau ini. Maksudnya di sini sebagai guru. Jadi kalau udah ada kita membuat peraturan keyakinan kelas, ya tidak harus stop di situ, harus di bahasa kalau banyak direfleksi, dievaluasi terus. Oh besok itu perlu nggak ada tambahan keyakinan kelas atau mungkin dirubah atau gimana, itu perlu dibicarakan terus. Itu posisi kita sebagai tadi pemantau, sebagai guru. Kalau manajer jelas sebagai kepala sekolah, yang mulai menang kebijakan. Nah terbaiknya ya tadi. Kalau posisi kontrol yang terbaik dari restitusi adalah manajer, yaitu di kepala sekolah atau mungkin di atasnya ya mungkin korum atau mungkin atau lagi mungkin pelatih dan sebagainya. Kalau di kepala sekolah berarti tadi ini siapa? Kepala sekolah. Makanya syaratnya ya harus memang jadi kepala sekolah kalau kemudian bisa mengontrol kekuatan sekolah itu kepala sekolah. Gitu. Baik Bapak Ibu. Contoh penerapan ilmu posisi kontrol. Nah ini contohnya sekarang. Menghukum jelas dan paham tadi. Kamu selalu saja terlambat, selalu pas terakhir datang, terus hukum. Pembuat rasa bersalah, kamu bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu tidak akan datang terlambat. Kamu kenapa ya sengaja? Itu membuat pengguna itu merasa salah. Peraturan ini memantau, peraturannya apa? Kita tanya, teman, ya sudah kali ini tidak apa-apa sama sana duduk. Ini sebagai teman. Dan masa ini tadi sebagai kepala sekolah. Sekarang terakhir keyakinan kelas. Maka kalau kita pengen ada budaya positif, maka kita harus punya namanya keyakinan kelas. Tapi kalau di sekolah
itu namanya keyakinan sekolah. Monggo ini. Jadi nanti dikawal semuanya kelas masing-masing. Ya. Mengapa kayak kelas? Karena tidak peraturan kelas saja. Ternyata peraturan dan keyakinan itu mirip tapi beda. Apa sih mirip tapi beda? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Mengapa kita memiliki penggunaan masker? Ini peraturan. Jadi ada sebuah peraturan. Kalau keyakinan itu apa ya? Ini bentuk keyakinan kelas bersifat abstrak pada peraturan yang lebih rinci, konkret. Yang kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti dibuat dalam bentuk positif. Ini maksudnya tidak terlambat, tidak boleh. Yang betul datang tepat waktu seperti itu. Kalimatnya positif maksudnya. Atau lagi mungkin yang lain, masuk kelas tidak boleh berlari. Yang tepat masuk kelas harus dengan berjalan. Nah seperti itu. Itu contoh-contoh kalimat positif. Nah, Bu, saya. Sekarang yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Lah ini yang perlu ada dari seorang guru. Kalau saya pribadi Bapak Ibu, ternyata ketika saya pelajari ini, saya tuh merasa kayak dicambuk, merasa saya dipucuk. Ternyata saya tuh salah gitu. Menganu anak itu apa? Mendidik anak, menyelesaikan itu ternyata salah, tidak tepat bahasanya. Ternyata harus ada namanya segitiga restitusi. Lah di mana itu kita tahunya? Ternyata segitiga restitusi ada 3 poin. 1, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Tegaskan. Jadi ketika ada kasus itu pertama kita lakukannya apa tuh? Menstabilkan identitas. Kalau bahasanya itu ketika anak marah, ya nggak marah sih, paling mudah gini aja. Ketika anak berbuat kesalahan, contoh saya tadi praktek dengan Mas Alif. Ternyata Mas Alif ini dia itu kesalahannya kasusnya dia tidak ikut program BTI sekolah karena wajib. Kemarin nggak ikut, nggak izin. Saya panggil, pertama menstabilkan identitas. Ditanya dulu Mas Alif dengan baik, kenapa kok kamu kemarin nggak ikut? Apa benar kamu kemarin nggak ikut BTI? Iya Pak, benar. Itu sudah menstabilkan dulu. Artinya Bapak Ibu ketika menangani kasus tidak harus ujuk-ujuk ke intinya, maksud seperti itu maksudnya. Stabilkan anak, ditanya dulu kebenarannya, maksudnya ditanya dulu. Kalau sudah, baru divalidasi tindakan yang salah. Mas Alif, kira-kira kalau nggak ikut, nggak izin itu menurut Mas Alif benar atau tidak? Kan jawab anak tadi, salah Pak Amin. Ya benar, berarti sudah tahu anak itu salahnya di kasusnya itu maksudnya. Jadi biar anak jawab dia kesalahannya mudah. Berarti jujur bukan kita mengejak, salah orang Bu, orang berarti Mbak Ustaz, tapi ditanya. Mas Alif tahu nggak ya kalau Mas Alif lama itu kira-kira nggak ikut BTI, nggak izin itu kenapa? Salah atau benar? Kan ini jawab. Jadi ini untuk apa? Validasi dengan yang salah, memberitahu kesalahannya Mas Alif tapi dengan cara dia yang jawab, dia yang tahu secara langsung. Dan yang ketiga, berarti menanyakan kasih jelas, ditanya alasannya dulu. Kenapa Mas Alif kok kamu nggak ikut? Kenapa? Atau pasti ada alasannya. Baru iya Pak, kemarin saya itu gak ikut karena saya mau jasa piknik. Jadi aku pulang mau cari bakal piknik Pak. Lah terus tanyakan ke kelas, kalau seperti itu kira-kira bertentangan gak ya dengan keyakinan kelas kita, keyakinan sekolah kita? Iya Pak Amin, bertentangan Pak. Lah apa yang kamu kayak tidak sudah keyakinan kelasnya? Kelas sekolah kita. Jawab Mas Ali? Ya karena tidak mau ikut BTI, mengikuti peraturan sekolah. Jadi paham Mas Ali, baru nanti dikuatkan terakhir. Ya terus gimana kalau seperti itu? Maksudnya gimana? Jadi intinya anak itu diarahkan, tapi diberitahu dengan baik, dan dia akan mencari sendiri. Itulah maksud dari segitiga restitusi ternyata. Jadi ada alurnya bahasanya. Tapi mungkin kita sekarang dari dulu itu tidak sabar. Kalau saya juga sama, langsung tus gitu. Sebenarnya berefek, iya efek. Tapi kalau menurut di filosofi pendidikan yang saya pelajari itu yang tidak atau kurang tepat biasanya. Harus melewati namanya fase segitiga restitusi. Biar nanti ketika anak itu tahu kesalahannya, dia tidak mengulangi kesalahan itu emang dari dirinya sendiri. Aku paham, aku gak akan mengulangi lagi gitu maksudnya. Bukan karena dia nggak mulai, karena dia takut, bukan karena dia itu takut hukuman dan sebagainya. Nah itu maksud dari
kemarin seperti itu. Baik, terakhir kesimpulannya Bapak Ibu, kalau kita ingin sekolah kita ada budaya positif, ini ternyata harus melewati beberapa fase dulu. Kalau pengen, pertama apa? Ini tulisannya apa ini? Peraturan kelas dulu. Harus ada peraturan kelas dulu yang kita buat. Peraturan kelas sudah terlaksana, naik nanti ada keyakinan kelas. Kalau udah, baru nanti ada lingkungan positif. Karena sudah sepakat. Baru kalau udah, baru akan muncul namanya budaya positif. Tidak akan mungkin ada budaya positif tanpa ada lingkungan positif, tanpa ada keyakinan kelas, atau mungkin tanpa ada peraturan kelas. Bahkan kalau di sekolah berarti tanpa ada peraturan sekolah, tanpa ada keyakinan sekolah, nggak mungkin ada tercipta namanya budaya positif. Maka Bapak Ibu guru semuanya, kalau kita ingin menciptakan sekolah itu yang budaya positif, berarti harus ada peraturan sekolah dulu. Contoh kita udah menerapkan sebenarnya. Budaya positifnya apa? Oh, ketika berangkat, ketika masuk pagi, anak-anak harus 5S nama. Sapa, salam, senyum, sopan santun. Menerapkan itu menjadi keyakinan sekolah. Lingkungan sekolah juga mendukung, guru juga sama banget. Dan semuanya harus bersinergi, nggak bisa sendiri-sendiri. Kalau kita pengen ciptakan itu, memang berat Bapak Ibu. Saya juga mikir juga berkuiso ya. Sekolah itu mungkin banyak dunia akan, ya kita harus satu misi tujuan. Contoh tadi mungkin 5S atau mungkin yang lainnya. Di dari 5S ada budaya positif kita terapkan mungkin di awal masuk kita baris di depan kelas, siapkan di depan kelas salaman. Kita belum nih. Mungkin kita baru murojaah selesai masuk kelas. Kalau kita terapkan yang kedua di murojaah, oh begitu sudah standby di kelas-kelas, anak baris dulu. Ibu guru di depan menyiapkan atau guru memantau. Yuk kita kelas siapkan. Lebih kreatif mungkin ada kotak-kotak tombol. Kalau love dipencet mama, oh dari hati. Mungkin kalau dari hati apa? Pelukan. Oh ada tombol tangan dipencet, oh berarti salaman. Oh ada tanda tangan simbol kasih sayang, oh berarti cara masuk dengan kasih sayang. Itu kreatif dulu. Dan ini menjadi budaya positif asalkan tadi kita harus ada banyak keyakinan sekolah dulu. Berat emang, sulit emang, iya. Karena sekolah kita itu majemuk banyak. Gitu. Tapi ini bisa, insya Allah asalkan kita satu tujuan dan kita satu misi. Biar nanti tercipta namanya budaya positif. Maka diawali dari paling bawah dulu. Kalau belum bisa lingkup sekolah, berarti apa Bapak Ibu? Lingkupnya kelas masing-masing. Kalau saya guru mapel atau aman ini, orang beban. Kalau saya kalau Pak Masih agama agak nggak ada beban. Artinya tidak punya kelas. Tapi bebannya apa? Menciptakan semuanya lebih besar sebenarnya guru mapel. Tapi kalau di lingkup kelas, silakan guru kelas harus dikreatif. Gimana caranya ada namanya itu budaya positif di kelas. Kalau udah terbukti bisa, lingkupnya melebar. Oh, yang lain ikut semuanya. Jadinya budaya sekolah. Gitu maksudnya. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah sedikit tadi tentang pemaparan saya selama saya ikut CGP modul 11 sampai 14. Ternyata emang banyak campuran sebagai pendidik khususnya terserah ya, sebagai guru. Ternyata kita itu emang masih jauh, belum tepat bahasanya. Maka mulai sekarang kita harus tergerak. Maka di program guru penggerak ada jargonnya, yaitu tergerak, bergerak, menggerakkan. Maka kalau hari ini kita baru tergerak, next time harus bergerak. Kalau udah bergerak, next step bisa menggerakkan. Kalau panjenengan berarti bisa menggerakkan ikut siapa? Yuk kelasnya minimal, siswanya. Bahkan lebarnya ke teman-teman yang lainnya lingkungannya, masya Allah. Maka kemarin emang kami di program penggerak emang ya bukan beriming-iming jadi besok kan diangkat jadi kepala sekolah, besok kamu punya jenjang lebih kali menjadi pengawas. Tidak seperti itu sebenarnya. Tapi apa adanya merubah konsep yang zaman kolonial jadi zaman yang milenial, zaman sekarang gitu maksudnya. Ya maka dari itu Bapak Ibu sekali lagi, maka dari program guru penggerak pesan dari teman yang lain, Pak Fasil kemarin saya yuk cobalah Mas, bujuk teman yang lain ikut gitu. Mumpung ada kuota. Ya ini. Maka ini saya sampaikan. Ini pesan dari Mas saya maksudnya.
Kebetulan fase saya itu bukan luar Jawa, dia itu orang Jambi, dia itu masih muda, ngungkop bahasanya, pinter. Maka masya Allah dia juga sangat welcome dengan pendidikan. Sama sekali beliau nggak pernah menyalahkan CDP walaupun dia salah. Karena di konsep pembelajaran nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Bahkan konsep pertama apa? Ada namanya kesepakatan pembelajaran, yaitu untuk saling menghormati, tidak menyalahkan dan sebagainya. Itu enak, belajarnya enak. Cuma agak beratnya Bapak Ibu, bukan apa-apa, beratnya apa tugas kan. Tapi secara keilmuan masya Allah ternyata sangat luas, dan saya sebagai guru sangat terpukul, tercambuk, ternyata masih banyak hal yang perlu saya perbaiki. Ini baru satu modul. Maka Bapak Ibu semuanya di akhir ini pendapat dari Bapak Ibu guru setelah kita belajar bersama. Monggo bebas. Itu ya, terakhir. Yang lainnya Bu Amin. Setelah kita belajar, saya paparkan Bu Amin, ada hal apa yang Bu Amin rasakan? Ceritakan saja, bebas. Oh saya bahagia, saya nyala gini, ternyata gini, monggo bebas. Gitu deh. Pada Bu Amin mungkin bisa berikan tanggapan refleksi untuk kegiatan hari ini, mungkin apa yang dirasakan dan sebagainya. Mohon. Tanggapan saya untuk pelaksanaan budaya positif ini sangat baik untuk sekolah kita, apalagi sekolah unggul ini mencerminkan untuk anak-anak supaya untuk berbuat kebaikan, untuk melatih bapak ibu guru dan semuanya untuk lebih baik lagi menuju ke depannya sesuai yang terbaik. Saya sampaikan Tanggapan apa yang dirasakan setelah melihat sendiri pemaparan tadi, apa yang dirasakan, apa yang mungkin apa yang disampaikan, bebas. Ya alhamdulillah apa yang telah dipaparkan tadi bahwasanya saya merasa bahwasanya selama ini masih banyak kekurangan dan banyak hal yang harus lebih ditingkatkan. Jadinya seperti ini. Alhamdulillah sekali dengan Bapak ini saya lebih memahami. Semoga kedepannya lebih bagus untuk SD kita ini. Demikian itu tanggapan saya. Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya, Pak Bu Amin dan Pak Rano memberikan tanggapan refleksi pada kegiatan pagi hari ini. Yang jelas Bapak Ibu semuanya, mari kita semuanya menjadi guru lebih baik lagi, menurut saya nih, dan juga punya kata yang tersimpan, yaitu tergerak, bergerak, menggerakkan, khususnya untuk siswa kita, anak-anak kita, karena fondasi bangsa itu adalah siswa kita. Maka kalau pengen fondasinya baik, ya kita harus bekerja lebih baik lagi. Mungkin dari saya, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan, diikhlaskan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Amin SPG yang sudah memaparkan materinya kepada kami, dan terima kasih sudah menurunkan ilmunya yang sudah didapat dari PGB Program kepada kita semua. Semoga kita sebagai pendidik bisa menerapkan apa yang tadi sudah disampaikan. Baik, menginjak acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bersama mengubah dunia.